Oke, halo teman-teman semuanya, assalamualaikum. Siap. Oke, kita masih ngelanjutin konten MMQ yang kemarin karena kemarin nggak sempet banyak ngevlog karena padet. Nah, sekarang aku udah ketemu sama juaranya. Kok gitu? Terus bersemangat dong. Halo. Ini namanya Hilya. Alhamdulillah kemarin Hilya ini juara 1 di MTQ cabang MMQ tingkat Kota Tangerang Selatan. Terus hari ini kita mau ngebahas naskahnya Hilya. Tapi buat lebih relevan dan lebih banyak kebermanfaatan lagi, nanti kita juga akan bedah dan kita kaitin ke naskah-naskah yang kemarin aku sempat koreksi dari peserta-peserta lain. Jadi kita bisa sama-sama belajar nih. Kira-kira kalau mau bikin MMQ harus seperti apa? Ya. Jadi agak jaga image ya? Iya. Oke, Hilya. Jadi kemarin Hilya itu ambil tema yang keberapa? Kan ada 2 tema teman-teman, lalu memilih salah satu. Kamu ambil tema yang Pertama. Yang apa tuh judul temanya? Kan mereka nggak tahu. Yang pertama itu temanya Al-Quran menjawab tantangan era Society 5.0. Oke. Tema yang kedua itu restorasi peradaban umat Islam. Nah, aku ambil tema yang pertama. Kenapa? Kan biar kita tahu nih, kalau dikasih pilihan tema, kita harus pilih yang kayak gimana sih gitu. Kenapa aku ambil yang pertama? Karena menurut aku tema pertama itu lebih dekat sama kehidupan masyarakat. Kemudian era-era di sekarang nih ya, kayak modernisasi, masyarakat Indonesia terutama generasi milenialnya butuh banget solusi-solusi Qurani yang berangkat dari Quran gitu Kak, untuk menjawab tantangan era sekarang. Nah, jadi buat teman-teman yang kalau misalnya mau lomba dikasih pilihan tema, pertama pilih tema sesuai dengan yang kita interest ya. Terus yang kedua, yang kita yakin itu bakal bisa selesai. Iya, betul. Terus yang ketiga, tadi dari jawaban Hilya, pilihlah tema yang sekiranya jangan terlalu ribet-ribet, rumit-rumit, terus kayak pengen menggugah, padahal intinya tuh jadi nggak populer. Kenapa? Karena MMQ itu yang paling penting adalah dia naskahnya populer gitu ya. Kalau istilahnya kayak gimana? MMQ itu harus bisa dibaca semua kalangan, ya nggak? Iya. Nah, kita lihat judulnya Hilya ya. Dari judul ini kira-kira semua kalangan bakal paham apa enggak? Sebutin dong judulnya, wah ini kan karya kamu. Oke, judulnya itu formulasi Al-Quran dalam menangkal pencurian data. Oke, ini menarik ya, karena kan kalau dari judulnya nih termasuk sangat populer, formulasi Al-Quran dalam menangkal pencurian data. Maksudnya yang nggak populer tuh kayak gimana sih? Misalnya kayak gini, ada bahasa-bahasa yang rumit gitu, inokulasi misalnya, terus diksi-diksi yang hanya segelintir orang gitu yang paham. Sedangkan kan makalah ilmiah Al-Quran itu bertujuan untuk kebermanfaatan yang lebih jauh lagi gitu loh ya. Oke, judulnya oke ya? Kalau dari kamu sendiri, kemana waktu cari judul kendalanya apa? Kendalanya banyak banget ya Kak, karena aku termasuk yang susah nemuin judul. Terus akhirnya awalnya tuh aku bikin sub judul kayak gini ya, pendahuluan, terus menilik data gitu. Aku bikin di bagian solusi itu, solusinya formulasi Al-Quran. Oke. Jadi dari situlah aku mikir, kenapa ini gak dijadiin judul aja. Akhirnya bagian yang formulasi itu aku ganti jadi Al-Quran merespons. Oke, buat teman-teman yang lagi mau bikin MMQ terus kepikiran judul, sebenarnya kan judul tuh nggak harus pertama ya. Kamu dapat judul ini setelah naskah selesai apa dari awal? Pas naskah selesai. Nah, jadi kayak kalau kalian mau nulis jangan mentok belum dapat judul terus akhirnya nggak nulis. Jadi tulis aja dulu dengan judul yang sementara karena judul masih bisa berubah sampai akhir. Ya kan? Jadi judul ini udah berapa kali ganti? 6 kali ya. 6. Judul yang pertama apa seharusnya? Judul yang pertama itu Al-Quran menjawab tantangan pencurian data. Kayak gitu-gitu, itu sederhana banget. Iya, benar. Karena yang penting aku tahu aja pengen bahas apa gitu Kak. Jadi nanti aja deh judul-judul yang bagus emang belum kepikiran juga sih. Jadi gitu ya, buat teman-teman dari awal nih kalau mikirin judul, kasih opsi dulu atau pakai judul sementara dulu, nanti di akhir baru ada perenungan kembali karena memutuskan akhirnya pilih yang mana. Oke. Itu yang pertama. Setelah judul, kita ke pendahuluan. Kalau dari kamu pribadi Hilya, pendahuluan ini menurut kamu apa sih yang kurang dari naskah yang kemarin kamu turunkan ya? Apa? Mungkin yang pertama
Jadi sebelum naskah ini jadi, malamnya sebelum lomba aku baca ulang tuh Kak. Awalnya tuh aku nggak nyebutin tentang dampak dari pencurian datanya. Aku cuma nyebutin data-datanya, kemudian ada berapa banyak pengguna yang dicuri datanya, tapi aku nggak ngasih tahu implikasinya tuh apa sih gitu. Sedangkan dari ya penjabaran dari Kak Vivi, dari Kak Dani, Pak Dim dan semuanya, Pak Puter juga yang ngebimbing aku deh pokoknya di awal itu harus bikin pembaca ngerasa ini tuh sebuah masalah, keresahan gitu. Tapi aku belum ada implikasinya nih di sini. Akhirnya aku nambahin bahwa ternyata kasus pencurian data tuh berimplikasi loh terhadap penipuan ilegal kayak gini gitu. Nah ini penting banget karena kalau dalam pendahuluan data tuh jadi kayak kunci gitu kan Hilya. Nah ini juga aku alamin ketika kemarin jadi Dewan Hakim dan membaca beberapa naskah. Aku menemukan banyak sekali data yang dipaksakan dan tidak ada implikasinya. Misalnya gini, kalian menulis judul karena kemarin temanya society kali ya. Judulnya tentang teknologi, tapi datanya pendidikan. Jadi nggak relate dan nggak ada implikasi ke naskahnya gitu. Lalu ada juga misalnya kalian menggunakan data-data yang besar, datanya global. Misalnya mau ngomongin tentang pengguna internet di dunia, tapi tidak diimbangi dengan data-data berapa sih pengguna internet Indonesia, berapa Jakarta, berapa Banten, dan lain sebagainya. Jadi kita kalau pakai data, boleh pakai data besar, tapi harus ada pengimbang dan komparasinya. Kan ibaratnya gini, menulis itu memberikan solusi. Solusinya kan solusi ke yang sekiranya bisa diterapkan kan. Kalau datanya data besar dunia, berarti kan kita mau ngasih solusinya berarti lebih gede lagi dong. Jadi kayak tadi yang Hilya bilang bener banget, harus ada implikasi dan datanya tuh harus imbang dan harus relate. Jangan sampai kita kayak pakai data dunia tapi kita lupa ngasih data-data yang versinya lokal gitu. Nah di sini Hilya kalau nggak salah pakai data dari Surfshark, perusahaan keamanan siber, dan itu datanya data di Indonesia gitu. Betul. Bisa banget kalau misalnya nanti mau ditambahin lagi pakai datanya tiap kota atau pakai data kota yang khusus kamu pengen analisis nih kasusnya gitu. Intinya datanya harus sesuai sama judulnya. Jangan judulnya pencurian data terus datanya malah data kemiskinan misalnya gitu. Itu di bagian pendahuluan. Nah, kita masuk ke bagian isi nih. Kalau di bagian isi, menurut kamu yang kurang apa? Yang kurang itu pertama terkait munasabah ayat ya Kak. Karena ini MMQ yang sifatnya semua solusi berasal dari Al-Quran gitu. Tapi aku ngerasa belum terlalu mengorelasikan bahasan-bahasan di sini dengan kisah Nabi gitu Kak. Terus pelajaran-pelajaran yang datangnya dari Sirah Nabawiyah. Kemudian munasabah ayatnya juga aku belum gitu, karena kan aku berangkat dari jurusan umum juga ya Kak, jadi nggak terlalu pinter, nggak terlalu jago di sini gitu. Kemudian yang jadi kekurangan aku juga, aku cuma membahas implikasinya itu di awal. Di pendahuluan. Tapi di bagian isi tuh aku lebih ngebahas tentang data. Benar. Jadi yang tadi Hilya ceritakan tuh bener banget teman-teman. Kita harus sadar ya, aku juga pribadi bukan dari pesantren. Jadi aku juga belum akrab dengan kitab-kitab klasik gitu. Nah itu proses belajar dan membaca dan kesadaran kalau ya pengetahuan kita memang masih kurang gitu kan. Jadi banyak baca banget terkait kitab-kitab keagamaan, apalagi yang sifatnya kayak tafsir, terus buku-buku hadis, apalagi masih yang gundul ya. Kita kan yang gondrong aja kan belum bisa menafsirkan dan membaca terjemahannya gitu kan, apalagi yang gundul gitu kan. Nah itu penting banget buat sama-sama kita belajar. Tapi intinya adalah kita pengen kasih gambaran buat teman-teman yang kayak kita juga, yang awam, yang masih perlu banyak baca juga. Jangan patah semangat kalau mau ikut MMQ, karena bisa belajar kok dan bisa baca gitu. Nah terus terkait tadi penafsiran, bener banget. Misalnya kayak gini, ketika teman-teman Hilya di sini naskahnya juga ditulis menggunakan tafsir. Jadi ketika kita sudah mencantumkan terjemahan kan ya, kan di bawahnya menafsirkan. Di sini Hilya contohnya pakai tafsir Al-Qurtubi, lalu diperkuat dengan tafsir Al-Azhar.
Nah, keseringannya nih yang aku temukan juga di naskah-naskah MMQ ketika aku koreksi sebagai juri, mereka tuh hanya mencantumkan aja ya. Jadi misalnya Al-Qurtubi bilang A, Al-Azhar bilang B. Setelah itu langsung ke pembahasan lain. Sebenarnya yang akan lebih baik adalah misalnya di tafsir Al-Qurtubi bilangnya A, di tafsir Al-Azhar bilangnya B. Lalu kita sebagai penulis tuh punya refleksi. Dari kedua tafsiran tersebut dapat dikatakan atau dapat diambil pelajaran. Jadi dikaitin lagi gitu loh. Nggak tiba-tiba ditinggalkan langsung pembahasan selanjutnya kayak gitu. Kenapa tuh kayak gitu? Karena kita sebagai penulis kan nggak harus cuma copy paste aja gitu ya Kak. Apa sih korelasinya dengan naskah kita itu juga perlu disimpulkan gitu ya Kak. Keren. Juara 1 ya? Oke. Itu di bagian isi. Nah terus kan ada lagi nih teman-teman di bagian sebelum penutup biasanya ada solusi dulu nih Hilya kan. Nah yang kemarin aku temukan dan ditemukan juga di naskahnya Hilya, sering sekali kita terjebak pada solusi-solusi yang normatif. Ini sudah pembahasan dan perenungan lama sekali nih buat naskah-naskah MMQ. Bagaimana ya sebuah solusi itu tidak hanya sekedar normatif gitu, yang kesannya cuman memberikan saran kepada pemerintah gitu, yang sederhananya terus yang bisa kita lakukan sekarang tuh apa gitu. Nah kalau dari Hilya sendiri sebagai pemain, apa sih kesulitannya saat membuat solusi? Kesulitannya itu pertama karena kita nggak tahu pengen ngasih solusi apa gitu ya. Nah terus yang kedua karena mungkin kita kurang baca juga, aku kurang baca juga sih Kak, gitu, kurang baca. Kan sebenarnya banyak banget solusi yang bisa kita jadikan pijakan gitu ya Kak. Misalnya dari program-program pemerintah, kemudian juga dari organisasi atau komunitas yang terkait sama isu yang kita angkat gitu. Kita bisa lihat apa sih yang udah dikerjakan gitu, sehingga kita bisa ngambil dari sana sebetulnya gitu. Nah di sini karena aku masih normatif juga, jadi aku ngerasa kurang menjelaskan langkah-langkah konkretnya gitu kan. Oke. Nah ini juga banyak sekali aku temukan di naskah-naskah yang aku baca ketika proses seleksi. Jadi gini, kalau di Hilya kan ini cukup bagus karena solusinya berangkat dari Al-Quran. Nah highlightnya gini teman-teman, jangan sampai kita bikin MMQ tuh kayak bikin makalahnya jadi dulu, baru cari ayatnya terus ditempel-tempel. Karena bagaimanapun adalah kan Al-Quran itu kan solusi sepanjang masa ya. Jadi jangan sampai kita kesannya kayak makalahnya ini, udah cari yang nyambung-nyambungnya apa, nggak gitu. Jadi di sini konteksnya adalah di ayat. Misalnya kita punya masalah, kenapa ya kok kita dikasih kesulitan atau dikasih ujian, terus kan Quran bilang kalau misalnya Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Jadi benar-benar ada masalah, ada solusi gitu, bukan sekedar dipaksakan. Ini kayak nyambung nih, ditempel deh gitu. Bahkan kemarin ada sebuah naskah yang solusinya hanya sekedar solusi, nggak ada ayatnya. Jadi kayak bagian ayat dikelarin di satu subbab, sisanya solusi itu cuma kayak pertama, kedua, ketiga. Jadi artinya apa? Artinya adalah ini hanya sekedar menjadi sebuah makalah yang dilengkapi dengan ayat Al-Quran, bukan Al-Quran menjadi nafasnya gitu. Kalau Hilya sendiri, tipsnya buat teman-teman kalau mau bikin bagian solusi itu gimana? Tipsnya untuk teman-teman, yang pertama itu kita bisa nentuin dulu mungkin ya Kak, pihak-pihak apa sih ya, pihak-pihak mana aja yang pengen kita selesaikan masalahnya gitu. Nah terus ada asik ya. Terus yang kedua, karena emang di naskah kali ini aku pengennya solusi Qurani, jadi aku sambil baca-baca juga apa ya, dari misalkan solusi yang pertama terkait menjaga amanah, ada nggak ya ayat Al-Quran yang tentang menjaga amanah gitu kan. Jadi kuncinya pertama kita cari solusi umum dulu mungkin, kemudian yang kedua kita cari ayat Al-Qurannya, tapi kita lihat juga penjelasannya gitu Kak, karena jangan sampai kita memahami ayat Quran itu kan konteks tekstual aja, tapi kita harus paham konseptualnya seperti apa gitu Kak, jadi bisa dijadikan solusinya. Bagus nih jawabannya, cocok jadi juara. Oke, kita ke bagian penutup ya, ini bagian terakhir. Nah sering banget nih, aku udah sering juga dulu bilang ke Hilya saat pembinaan, penutup itu jawaban dari rumusan masalah. Jadi kemarin tuh ketika aku baca beberapa naskah peserta,
banyak yang mengawali kayak gini, simpulan dari makalah ini, simpulan dari tulisan ini, enggak gitu. Di MMQ butuh sebuah penutup yang solutif, penutup yang benar-benar refleksi kita sebagai penulis, bukan copy paste dari bagian isi gitu. Nah, di penutup ini penting banget kalimat pertama. Coba kalimat pertamanya Hilya kayak gimana? Kajian mengenai Al-Quran sebaiknya tidak hanya berputar pada persoalan yang bersifat teologis dan syariah saja. Akan tetapi harus sudah menyasar pada aspek etika. Iya, jadi kayak buatlah sebuah kalimat pertama dan kalimat kedua yang membuat kita sebagai pembaca tuh jadi, oh iya ya, oh berarti karena memang tadi judulnya adalah formulasi, kita jadi punya kesadaran, oh iya Al-Quran itu mengajarkan kita dari berbagai aspek gitu. Jadi buatlah sebuah penutup yang menjawab rumusan masalah gitu. Lalu di bagian terakhir dari penutup jangan lupa ada apa? Dia takut salah gitu jawab. Rekomendasi? Betul. Di bagian terakhir penutup ada rekomendasi. Boleh disebutin rekomendasi nanti buat pemerintah kah, buat masyarakat kah, buat keluarga. Kenapa perlu rekomendasi? Sebetulnya perlu ya Kak, cuman di makalah ini kan aku nggak ada karena nggak cukup gitu. Takut kebanyakan. Nah, tapi memang sebaiknya kalau diajarin sama Kak Vivi itu pakai rekomendasi agar tahu nih makalah ini mau dibawa kemana arahnya, karena kan kata Kak Vivi percuma ya kalau punya makalah tapi nggak bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Jadi harus dibikin rekomendasi. Keren banget, bangga sebagai apa ya, haru banget. Mau nangis. Oke, terakhir daftar pustaka. Kenapa aku ngebahas daftar pustaka? Karena kemarin aku menemukan satu naskah peserta yang daftar pustakanya tidak urut. Jadi penting banget ya teman-teman, kalau bikin daftar pustaka tuh urut gitu. Jadi namanya dari A sampai ke Z. Terus boleh juga nih kalian mengkotak-kotakan kayak seperti ini. Mau kelihatan? Nggak kelihatan. Nanti diedit ya. Mengkotak-kotakan kayak bagian A itu khusus Al-Quran, hadis, kitab tafsir, bagian B buku, jurnal, bagian C sumber internet, boleh banget dipisahkan. Nah, itu sih hal-hal teknis yang penting banget buat penulisan MMQ. Jadi kalau dari Hilya sendiri setelah akhirnya ini juara kedua kalinya kan, refleksi kamu apa? Terhadap daftar pustaka? Terhadap semua terkait tulisan gitu. Menurut kamu harus gimana sih buat pemula yang mau nyoba? Kamu kan dulu dari ini ya, dari yang benar-benar gak kenal sama dunia MTQ dan MMQ, gimana ya? Closingnya? Menurut aku yang paling penting itu sih pertama kita harus punya guru ya Kak. Harus punya guru biar ada yang ngebimbing dan ngasih tahu pola MMQ itu seperti apa. Karena pola MMQ ini beda banget sama pola-pola karya tulis ilmiah pada umumnya, pola-pola esai juga gitu. Sehingga dengan kita punya guru itu kita bisa dapat formulasi yang tepat untuk menulis makalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita banyak-banyak baca. Betul. Banyak-banyak baca contoh naskah MMQ, banyak-banyak baca isu yang pengen kita angkat gitu, tentang isu yang pengen kita angkat. Kemudian juga kita harus banyak-banyak menilik ke diri sendiri gitu Kak. Apa yang jadi kekurangan kita. Tadi kan kayak yang Kakak bilang, aku udah 2 kali ikut gitu ya Kak, dan yang pertama itu aku tuh masih takut gitu Kak. Aku masih ngerasa banyak salahnya, aku masih ngerasa banyak kurangnya. Tapi di MTQ kedua kalinya ini aku pengen belajar lebih giat lagi biar aku tuh mampu menutupi kekurangan-kekurangan yang aku punya. Terus juga aku banyak adopsi naskah-naskah yang memang kaidahnya seperti itu gitu ya. Kayak contohnya di daftar pustaka ini aku awalnya nggak tahu kalau bagusnya itu di kelompok-kelompokin. Tapi dengan pengalaman yang aku punya gitu ya, waktu terus berjalan sehingga aku banyak belajar gitu sih. Iya, jadi intinya adalah buat teman-teman yang baru mau coba atau mungkin udah coba terus akhirnya belum menang, atau mungkin udah menang terus masih terus mau belajar, intinya adalah jangan capek, jangan lelah, karena kan nulis itu proses yang panjang ya, nafas panjang yang nggak selesai dalam sekali 2 kali latihan. Jadi semangat buat teman-teman semuanya, semoga sukses MMQ-nya. Selamat sekali lagi buat Hilya, semoga vlog dadakan ini bermanfaat buat bantu teman-teman yang lagi belajar MMQ juga. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Semoga kita bisa ketemu suatu saat ya
buat belajar bareng tentang MMQ. Sampai jumpa, assalamualaikum.